Oke, siap. Nah, selamat pagi, Bang Binner. Nah, Bang Binner ini kan kemarin sempat viral ya di media nasional terutama nih, terkait yang framing yang beredar itu bahwa Bang Binner melarang pedagang keliling. Itu sebenarnya gimana ya? Bisa diceritakan seperti apa sih kronologis realnya itu, Mas? Oke, siap. Terima kasih. Jadi memang medsos ya terutama ya, mereka itu kan hanya menggiring opini bahwa seolah-olah saya itu menggugat dua tukang sayur kan begitu. Ya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Yang saya gugat itu kan tiga pihak toh. Kepala desa yang tidak melaksanakan tugas sesuai undang-undang desa, mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat desa, mengembangkan UMKM ini kan tidak dilaksanakan. Itu tergugat satu. Yang kedua itu adalah DPD. DPD ini adalah wakil rakyat, penyalur suara rakyat. Itu tergugat dan dia juga seorang PNS. Seharusnya kan setahu saya kan nggak boleh ya, seharusnya ya, menurut saya. Yang ketiga itulah RT. RT ini adalah penyalur juga suara rakyat, mendengar aspirasi masyarakat. Tidak didengar selama lebih dari 8 tahun. Kan gitu kan, dari mulai sebelum Paradis sekarang sampai sudah almarhum sampai sekarang Paradis yang baru ini sudah 5 tahun nih menjabat. Dari 2019 sampai 2024. Makanya saya buat itu selama 5 tahun kerugian saya gitu loh. Kemudian yang dua ini adalah tukang sayur yang notabene bukan tukang sayur, itu sama dengan toko perjalan, karena semuanya isinya komplit gitu loh. Artinya beberapa desa pun sebenarnya mengeluh, tangga saya juga mengeluh sampai 2 tutup itu, toko plus sayuran. Kenapa? Tidak bisa bersaing, kenapa? Dari tongkrong ini gang ke gang ya, dari jam 5 pagi, jam 6 kadang-kadang, sampai jam 1 siang, baru keluar dari pesu. Yang jadi masalah adalah ketika mereka mangkal terlalu lama gitu loh. Bukan kita melarang, tidak melarang. Berarti tidak ada unsur melarang itu nggak ada ya? Tidak ada, melarang, mengusir itu tidak pernah ada. Terus sebaiknya seperti apa sih pedagang yang jenengan tadi sampaikan bahwa toko keliling, nih sebenarnya toko keliling. Karena semua isinya ada, sampai kerupuk-kerupuk, bumbu ada semua. Kalau toko sayuran itu mohon maaf, dia beda dengan sepeda motor ya. Kenapa? Dia membatasi dagangannya hanya sayur, kenapa? Kalau semua dibawa nanti kena hujan, hancur gitu misalnya. Bumbu, tepung, gula nggak bisa, pasti rusak kan. Kalau mobil ini semua toko keliling tadi ditutup pakai terpal loh, ini pulang dia tutup terpal loh. Artinya kan beda gitu. Konsep itu harus dibedakan. Kemudian mereka bukan tukang sayur yang ekonomi lemah, mereka itu punya income itu. Karena aku pernah keliling ya, itu 6 sampai 7 juta bersih per bulannya itu. Itu di atas golongan 4E kalau PNS. Artinya jangan merendahkan soal itu orang miskin, enggak, mereka itu orang ekonomi ke atas gitu loh, menengah ke atas, orang mampu lah. Nah, kemudian berikutnya gini. Saya ini kan melangkah sendiri, tanpa pengacara, melangkah sendiri. Saya menghadapi 7 pengacara. Kenapa? Saya merasa benar. Kalau saya salah, ngapain saya kurang kerjaan dari itu? Saya juga biaya kan. Nah, sekarang gini, kalau memang kemarin mereka merasa benar, monggo dong hadapi masing-masing. 5 orang ini gak usah pakai pengacara, kalau merasa benar kan begitu. Yang kedua itu, jangan ada tekanan massa dong, mengguru, mencabut. Loh, kan yang fair itu kan pengadilan. Kalau kita bicara oh yang benar salah, yang ini salah, kalau kita di warung kopi percuma. Debat publik percuma kalau hanya di medsos kan. Harapan saya pengadilan itu di pembuktiannya siapa benar siapa yang salah gitu loh. Kesepakatan tahun 2017 pedagang dari luar pesu boleh dengan catatan tidak mangkal terlalu lama, tidak terlalu dekat dengan pedagang yang di pesu yang sudah punya toko plus jualan sayur. Radius 50 meter, 100 meter kan dekat gitu, perapatan ditongkrongin. Gitu loh. Artinya di framing tadi itu tukang sayur juga 51 juga. Itu kan yang saya buat kan 5 orang gitu loh, 5 pihak gitu. Bukan hanya 2 orang ini gitu. Berarti memang sudah ada kesepakatan awal sebenarnya ya? 2020 sudah jelas. Jadi bukan serta-merta dengan tuntut enggak ya? Enggak. Tahun 2019 sebelum kepala desa dilantik, saya udah nemuin. Malah saya publikasikan loh tuh. Waktu dilantik tahun 2000, mas saya bikin berita pencitraan loh. Oh berhasil pemilihan kepala desa, berhasil. Saya publikasi, masih ada berita online saya itu. Artinya saya udah ngomong, nanti Pak Kades kalau udah dipilih, tolonglah diperhatikan, ditoto gitu loh, bukan dilarang ya. Jadi pedagang lain tuh ada ribuan pedagang itu di luar sana itu, mereka hanya lewat sejam 2 jam pindah desa lain. Lewat aja nggak ada masalah, bisa. Berarti mintanya seperti yang umumnya gitu. Umumnya lah gitu. Nggak usah mangkal, tapi berjalan. Ya, misalnya ada yang manggil berhenti sebentar. Betul. Lagi, gitu, ya. Dan itu dilakukan oleh pedagang lain, ada ribuan pedagang lain sebut itu tempat lain. Mereka melakukan etika gitu, norma etika itu kan berlaku dimanapun gitu loh. Tukang ojek mangkal, yang online juga kan begitu loh. Nggak bisa dia serta-merta datang online duduk yang mangkal sudah berjam-jam, kasihan kan. Mereka juga perlu makan. Ojek, ya pangkalan, taksi semua sama kok, dimanapun sama. Ada norma etika gitu loh. Nggak bisa nyelorong aja yang sudah mangkal berjam-jam, kan kasihan gitu.
Apalagi kami kan bayar pajak, punya izin usaha apalagi. Bayar retribusi ke negara. Loh, kami tidak melaksanakan kewajiban, loh kami tolong dong diperhatikan. Seperti itu sebenarnya. Sangat sederhana gitu loh. Jadi secara izin usaha jenengan punya. Melengkapi itu. Melengkapi, ya? Saya bayar pajak. Jadi warga taat pajak. Gitu. Betul. Nah, ini poin penting ini. Kemarin itu di pasar sini kan juga pernah demo tuh. Pasar sayur marketnya juga pernah demo. Jadi orang dalam ini terganggu dengan pedagangnya dari luar. Di luar kan tidak bayar pajak, hanya mangkal-mangkal dikasih meja-meja gitu kan. Dan sementara di dalam itu kan bayar pajak, bayar toko. Mereka komplain. Pedagang kan akhirnya kan di dalam kan sepi kan. Yang di luar ya nggak bayar pajak, tidak bayar retribusi, malah laris kan gitu kan. Mereka juga komplain dan demo. Itu ditertibkan Satpol PP kok. Artinya sama dengan di pasar sayur, paguyuban itu juga ada di dalam. Itu juga mereka diperhatikan hak-haknya gitu loh. Jadi yang di luar ini juga ditertibkan, yang lain ditertibkan. Dan dikasih jam waktunya. Jadi mereka yang dari paguyuban itu sepakat orang di luar pasar ini, yang di luar ini boleh berjualan, tapi dari jam 6 sore sampai malam gitu loh. Silakan gitu loh. Jadi yang pagi ini yang di dalam sudah punya paguyuban, sudah bayar retribusi, bayar toko, silakan jualan pagi sampai sore. Yang tidak bayar pajak yang numpang di luar pasar itu, mereka juga boleh, tapi sore gitu loh. Nah, seharusnya juga begitu. Nah, kemarin hakim mediator ini nyampaikan, ini jadi pembelajaran masukan kepada Pemkab Magetan, Bupati terpilih dan anggota Dewan terpilih untuk membuat regulasi. Bagaimana sama-sama yang punya toko di desa-desa, ada 207 lebih desa di Magetan ini, yang punya toko plus sayuran juga hidup, UMKM dikembangkan. Nah, orang dari luar juga boleh masuk, boleh cari makan. Dengan catatan jangan sampai merebut orang lain cari makan di kampungnya sendiri. Itu jelas gitu loh. Perlu digarisbawahi bahwa harus ada etikanya. Nah, etika. Mungkin sekarang masih etika. Nah, ke depan mungkin Bang Bitner mungkin mengusulkan ada perda yang mengatur jam operasional, teknisnya. Betul, teknisnya seperti jadi biar itu. tidak bertabrakan dengan yang pedagang jalan. Betul, karena sama-sama cari makan gitu kan. Betul. Jadi ketika orang memframing cari makan dilarang, loh siapa yang larang? Di dalam Undang-Undang HAM ya tahun 5 tahun 99 dijelaskan di sana itu. Kita boleh bicara hak asasi kita, tapi jangan menginjak hak asasi orang lain. Itu sangat jelas itu. Jadi jangan kita bicara hak asasi, saya juga cari makan, betul. Tapi tidak boleh membunuh orang lain cari makan gitu loh. Hak asasi manusia. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah Tuhan yang ngatur. Nah itu gimana Pak? Nah, jadi konsep yang salah. Gini, rezeki ada ngatur, kesambungan harus ada. Dengan catatan harus tetap berusaha dan berdoa. Usaha bagaimana kita buka usaha? Ketika ada yang salah diingatkan sama tukang ojek kan, Mas kami mangkal di sini, tolonglah jangan mangkal di sini juga sambil lewat, ya harusnya agak jauh jaraknya ngambil. Itu kan, itu namanya kan usaha kan, usaha mengingatkan, Pak kami juga perlu cari makan di sini gitu. Sama taksi mangkal, ojek mangkal juga sama gitu kan. Bahwa kami juga perlu makan, pasar juga gitu. Kami juga di sini punya toko, punya usaha cari makan, ya sama-sama punya norma etika. Itu berlaku di seluruh manapun gitu loh. Dari mulai pejabat, wartawan, semua ada etika. Memang ada yang tertulis, ada yang tidak. Tapi kan norma etika itu kan sudah jelas di Pancasila ya. Pasal itu kan ayat kedua kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu adalah norma etika, keposeliro, rasa empati itu udah dari kecil sudah dididik itu. Itulah namanya kata manusia yang adil dan beradab. Itu. Nah ini kunci-kuncinya sudah kita dapat ya. Bahwa yang bisa kita garis bawahi bahwa Bang Bitner ini sebenarnya tidak melarang, hanya menginginkan adanya aturan atau norma etika tadi bahwa toko keliling, ya, terutama toko keliling yang dikatakan tadi, pakai pickup gitu ya, itu tidak mangkal. Betul. Dalam arti dia berjalan seperti yang lainnya, ngikuti yang lainnya, jangan mangkal di satu desa sampai berjam-jam, 6 sampai 7 jam. Nah itu hampir operasional toko gitu kan. Betul. Nah ke depan juga minta dari Pemkab mengatur ini biar regulasi tidak terulang lagi. Mungkin sekarang selesai ya Bang ya. Tapi suatu saat kita kan nggak tahu nanti bagaimana gesekan di bawah seperti itu. Ada yang ngeluh lagi. Nah, tapi tidak ada solusi. Ya itu dia. Ini yang terakhir Bang. Yang terakhir. Ini setelah melihat kejadian yang kemarin, terus akhirnya tuntutan Abang ini dicabut. Itu alasannya apa sih yang utama itu Bang? Sebenarnya kalau hukum itu ya tidak mengenal namanya intimidasi, tekanan, masa tidak ada sebenarnya. Kan hukum jelas kan. Keadilan itu harus tegakkan walaupun langit runtuh. Kembali kepada saya ini rasa gitu kan. Wis lah daripada rame saya ngalah. Ngalah bukan berarti kalah ya. Kalau saya maunya menang atau kalah kan lewat pengadilan sebenarnya. Cuma saya ngalah kenapa? Tadi itu loh. Ada tekanan massa dan segala macam, minta tolong saya lah biar Magetan akan lucu nggak apa-apa.
Artinya saya legowo ngalah itu dari 540 juta gugatan saya hanya 540 rupiah dan 1.000 rupiah. Tujuan saya apa? Bahwa uslah kalau mereka memang tetap seperti itu, egonya dipaksakan, hanya cari makan, pengen hidup sendiri dan keluarganya. Kami juga punya keluarga. Itu kembali kepada hati nurani lah. Kembali kepada hati nurani. Lah, satu lagi, kalau memang orang dua ini betah dan senang dijualan di Pesu, harapan saya satu, pindah aja ke Pesu, buka KTP di Pesu, berpenduduk Pesu, beli rumah di Pesu. Selesai kan, kita bersaing fair gitu loh. Jangan jauh dari Magetan 1,5 jam, sana mangkal berjam-jam. Ya, itu saja harapan saya. Biar semua kondusif, sama-sama bisa cari makan gitu loh, fair gitu loh. Oke, merdeka. Merdeka. Gusti Boten Sare, Tuhan tidak tidur. Rezeki yang dibukakan oleh Tuhan di tempat yang lain. Siap. Terima kasih Bang Bilar atas testimoninya maupun keterangan lengkapnya ya. Siap. Bukan cuma sekedar satu sisi, tapi dua sisi. Betul. Bahwa poinnya semua musibah ada hikmah. Ada hikmahnya. Ya, semua kejadian ada pelajaran yang perlu kita petik. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Atur. Ya.